anggap sebagai pengujian. Kiranya Tuhan jadi saksi hidupku, betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun hinaan ditujukan pada diriku, namun ku selalu tersenyum karena cintaku suci padanya. Semua itu ada arti bagiku, ku anggap sebagai pengujian. Kiranya Tuhan jadi saksiku, betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun hinaan ditujukan pada diriku, namun ku selalu tersenyum karena cintaku suci padanya. Namun ku selalu tersenyum karena cintaku suci padanya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Jawa Tengah dan selamat malam juga penonton di studio. Apa kabar? Baik. Luar biasa, cerah ceria semuanya ya. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, seperti biasa pemirsa, kalau sudah hari Rabu saatnya saya berserta dengan, wah ini om-om ganteng ya. Oke, saya nggak mau kualat lagi deh ya om. Baik, Tomo kangen mesti kangen hadir lagi untuk Anda 1 jam ke depan pemirsa. Dan kalau misalnya sudah hari minggu keempat di akhir bulan begitu ya, saya tidak akan sendirian karena saya sudah selalu bersama dengan abang-abang. Bukan abang tukang beca, bukan abang tukang siomay ya. Langsung aja saya panggil Bang Jai. Ayo, wah ini nih. Selamat malam. Selamat malam. Iya, saya selalu bilang sama pemirsa kalau tepuk tangan boleh. Nah ini, ya. Ini dia yang saya bilang Kayaknya abang-abang. suasananya kok lebih meriah malam ini ya. Oh jelas dong, cerah semua. Soalnya sehari ini nggak hujan ya, Iya, betul ya? Betul. Dan dilihat dari yang hadir, tamu-tamunya juga kayaknya lain daripada biasanya. Barangkali ini yang membuat malam ini jadi lebih meriah, bergairah juga begitu ya. Betul, betul. Dan 1 jam ini kita akan ditemani juga tidak hanya dengan tamu-tamu yang nanti akan kita kenalkan, tapi bersama dengan Harmony Band. Tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, bernostalgia bersama dengan lagu-lagu lama ya. Oke, malam hari ini kita akan membahas apa dan mungkin memperkenalkan dulu Bapak-Bapak yang sudah hadir di studio bersama kita Bang. Ya, tema malam hari ini tema yang sesungguhnya sangat penting dan itu menjadi program nasional yang benar-benar sedang grace. Apa itu? Grace itu fresh from the oven. Baik, apa sih sebenarnya programnya? Karenanya tokoh kita yang di sayap kiri depan, Mas Suryo Koco ini datang langsung dari Jakarta untuk khusus hadir pada dialog pada malam hari ini. Luar biasa, baik. Apa kabar Bapak, baik ya? Baik. Naik apa tadi Mas Suryo Koco tadi pagi? Serius naik bis? Iya. Oh masa? Beliau saya perkenalkan Mas Suryo Koco ini jabatannya luar biasa, Koordinator Relawan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indonesia. Luar biasa, jadi seluruh desa di seluruh Indonesia begitu ya? Desa di seluruh Indonesia. Betul kan? Kira-kira begitu dan nanti apa yang akan disampaikan nanti langsung saja. Dan di sebelahnya tokoh yang kayaknya kakak beradik, Oh Pak gitu? Eko Ciptartono. Beliau
lebih tepat sebagai praktisi pemberdayaan masyarakat desa. dan lembaganya namanya itu sangat fenomenal dan ikonik, Lemper Arum. Lemper Arum. Nanti Lemper Arum itu apa? Saya kira nanti baik. beliau biar menyampaikan langsung. Baik. Dan di depan-depan ini saya kira tokoh-tokoh yang sudah tidak perlu kita sebutkan satu persatu, tetapi terkenal, wajahnya sangat stereotip. Ada Pak Manila, ada Ibu Pungki, ada sastrawan yang masih punya masa depan, Bapak Gunoto Sapari, Pak Aziz. Di belakang ada tokoh dari pucuk Gunung Ungaran, Mbah Tres, mohon berdiri. Luar biasa, ini yang megang Ungaran begitu? Iya. Baik, saya kira nanti masih akan ada satu atau dua narasumber lagi yang masih dalam perjalanan. Baik. Karena Semarang sekarang juga sudah didera macet nanti. Betul, macetnya ini luar biasa ya. Tapi saya doakan semoga tetap lancar jaya lah kalau begitu ya. Jangan Lancar, macet-macet, kalau macet nanti siarannya tetap terlambat. Iya. Susah menghibur pemirsa kan. Oke, mungkin akan mengawali obrolan sore hari ini tentang apa itu tadi yang Fresh Iya, from the Oven. Silahkan mau tentang bergeser kemana? Pemberdayaan masyarakat desa dengan disahkannya RUU desa ini, saya jadi kepikiran yang paling gampang itu desa akan digelontor anggaran setiap tahun 850 juta. Betul gitu Mas Surya Koco, dan saya kira langsung Mas Surya Koco untuk bisa menyampaikan bagaimana sebagai koordinator relawan pemberdayaan masyarakat desa melakukan apa saja sampai kemudian sudah disahkan menjadi undang-undang desa. Baik, silakan Bapak. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini masih fresh karena nomornya aja belum keluar. Nomornya sampai belum keluar ya? Jadi ibarat mobil ini nomor plat Platnya nomornya aja belum belum ada. keluar. Jadi ini informasi terakhir, nomor dari undang-undang desa ini masih menunggu dari Presiden, tapi prinsipnya sudah disahkan. Alhamdulillah ini satu fenomena yang menarik, kepedulian terhadap desa, walaupun tidak seperti atau sesempurna yang kita harapkan, tapi setidaknya ada semangat baru dalam undang-undang desa ini, adanya alokasi dana langsung ke desa dengan kondisi-kondisi yang suka atau tidak suka, pemerintah desa harus lebih profesional dalam pengelolaan karena ini sangat riskan. Artinya sangat riskan. Ketika dana itu ke desa, maka pengelolaan keuangan desa itu akan menjadi catatan atau kritisi dari banyak pihak. Dan beberapa hal memang kita masih melihat agak kurang pas ketika masa jabatan kepala desa yang bisa sampai 3 kali dan seterusnya. Itu bagian-bagian yang mungkin perlu penyempurnaan mungkin begitu. Tetapi kalau disarikan gitu, Mas Suryo Koco, kira-kira substansi yang paling mudah untuk dipahami oleh masyarakat, khususnya di desa, karena ini namanya kan undang-undang desa. Betul, undang-undang Ini desa. sesungguhnya apa sih mission atau mungkin strategic meaning daripada Undang-undang desa. undang-undang ini? Kalau yang kita cermati, karena memang sebenarnya esensinya yang kita perjuangkan, jadi kami dari Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, sebenarnya pada saat rapat dengar pendapat kita sudah menyampaikan, ini akan berkiblat kemana nih? Karena kalau cantolannya Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang Dasar hasil amandemen itu tidak pernah menyebutkan ada istilah desa. Betul. Nah, oleh karenanya ketika bicara Undang-Undang Desa ini menjadi sesuatu yang menarik dan yang kemudian menjadi sangat fenomenal mungkin istilahnya Pak SBY kemarin juga ini adalah momentum, adalah ketika kemarin itu otonomi daerah, maka dana itu alokasinya untuk kabupaten dan harapannya kabupaten mendistribusi ke desa. Nah ini sepertinya di cut off, langsung nanti ada alokasi dana dari pusat untuk desa, walaupun tidak sebesar yang disampaikan oleh para politisi. Ini karena bukannya sudah jumlahnya sudah di laun 850 juta. Nah, itu enggak, jadi gini perlu. Ini tolong dijelasin ini. Iya Mas perlu Suryo. Biar perlu tidak clear, jadi dilema perlu ya. clear. Baik, Jadi baik. mungkin angka persisnya sebenarnya seperti ini. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa alokasi dana untuk desa itu adalah 10% dari dana perimbangan di luar DAK. Kita lihat Undang-Undang 33, dana perimbangan ada 3. Dana bagi hasil dana bagi hasil, kemudian dana alokasi umum
dana alokasi khusus. Berarti 10% dari bagi hasil dan alokasi umum. Kalau 10% dari itu kejadiannya adalah kita simulasikan di angka yang 2013 Ya, sebentar. itu sekitar 600-an Mas. Kalau itu pun nggak begitu, merata. Jumlahnya bisa jadi terjadi disparitas atau mungkin Perbeda-bedaan satu gitu ya? desa dengan desa yang lain Oh iya, tidak harus sama ya. sangat. Itu nanti disesuaikan dengan apa? Apakah mungkin perkembangan desanya Pak, atau mungkin misalnya ada desa yang Jadi di undang-undang sudah jelas. Di undang-undang sudah jelas bicara tentang angka kemiskinannya, kemudian bicara tentang luasannya, bicara tentang jumlah penduduknya, bicara juga tentang kesulitan akses. Jadi kadang-kadang karena ini momen tahun politik gitu kan, ini menarik untuk kemudian dibikin gampang. Satu desa 1 miliar, satu desa 800 juta, satu desa sekian. Padahal itu ketika dilihat dalam perspektif pembagian yang seperti ini, maka mungkin daerah-daerah yang di wilayah timur akan dapat besar karena kesulitan aksesnya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman, dan kemudian bahwa aturan tentang ini harus diatur dalam PP, peraturan pemerintah. Sementara amanat undang-undang, peraturan pemerintah itu selambat-lambatnya 2 tahun. Jadi kalau tidak sukses mengawal dalam tahun ini, sisa masa pemerintahan Pak SBY kan cuma tinggal sampai Oktober. betul. Kalau nggak sukses tahun ini, maka ini menjadi sisa tugas dari pemerintahan ke depan. Seperti yang disampaikan Pak Menteri di salah satu forum selesai pembicaraan itu, ya ini kan masalah pemerintah yang akan datang. Ini kan seperti beberapa teman menganggap ini seperti cuci tangan aja, yang penting fenomenal kan gitu. Semoga tidak terjadi seperti itu. Oke, teman-teman baik, bisa Mas mengawal. Surya Saya pikir Koco. itu, ya. Tetapi kalau melihat tarik menarik dari proses RUU kemudian menjadi UU ini, setidaknya ada satu capaian yang layak diapresiasi, bahwa dalam implementasinya saya kira teman-teman dari seluruh komponen perlu melakukan advokasi atau mungkin juga memberikan satu pencerahan kepada masyarakat khususnya di desa, agar undang-undang ini tidak dipahami sebagaimana yang sudah disahkan tadi. Saya ingin beralih ke Pak Eko Ciptartono yang sudah malang melintang memberdayakan masyarakat desa melalui lemper tapi arum. Kira-kira apa komen yang bisa disampaikan merespon satu sikap yang saya melihat Mas Surya Koco ini fenomenal, tetapi juga kayaknya agak nada-nada pesimis. Apakah Pak Cip melihat ada sisi yang barangkali lebih menggairahkan begitu? Terima kasih Mas Jay, terima kasih juga waktunya. Jadi memang benar Mas Jay, saya sudah lebih dari 6 tahun berusaha untuk memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang sudah saya lakukan. Sebetulnya ini ada banyak hasil rekaman-rekaman dari pemberdayaan saya di beberapa tempat. Kalau mungkin nanti bisa disampaikan gitu, mudah-mudahan bisa. Jadi terkait dengan lemper arum itu seperti Mas Jaya tadi bilang, itu berarti lembaga atau kepanjangannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Akar Rumput. Jadi kita membina yang kecil-kecil di desa atau daerah-daerah pinggiran, utamanya melalui pemberdayaan kambing, ada sapi, kemudian ikan dan sebagainya. Dan karena kita menyebut lembaga pemberdayaan, berarti hasilnya memang benar-benar harus bisa menambah penghasilan dari masyarakat. Oleh karena itu program lemper arum, kalau kerjasama antara pihak yang punya modal dengan masyarakat itu biasanya pembagian keuntungannya kan rata-rata 50-50. Kalau orang desa nyebut biasanya maro. Maro ya. Tapi kalau dari lemper arum tidak. Dari kami pembagiannya 70% untuk. Pak Cip bisa saya minta untuk sedikit mengkaitkan atau memberikan satu underline penekanan dari yang disampaikan Pak Surya Koco tadi. Ketika dalam proses RUU ini mengalami tarik-menarik dan kemudian disahkan dan Pak Cip juga datang ke Jakarta untuk menyaksikan pengesahan itu. Apa yang disikapi oleh lemper arum dengan capaian
dari RUU menjadi undang-undang itu sendiri? Jadi kalau menurut saya undang-undang desa yang kemarin sudah disahkan itu kalau saya cerna itu intinya memang seperti dikatakan tadi, nantinya akan per desa mendapatkan antara 850 sampai dengan 1 miliar. Intinya kurang lebih lah, itu segitu lah. Kalau itu artinya kan baik, jadi desa akan menjadi sebuah kawasan, menjadi sebuah entitas yang akan lebih berdaya karena punya duit, begitu. Iya, sebetulnya kalau ditarik dari pemikiran semacam itu dan kita mestinya sejalan dengan arah pembangunan ke depan itu mestinya dari desa. Jadi desa adalah sumber daripada segala macam kegiatan menurut saya. Jadi orang-orang kota itu kalau tidak ada supporting material dari desa, saya kira juga nggak bisa berkegiatan. Utamanya berkaitan dengan yang alam, misalkan dari sumber daya alam. Kita tanahnya yang begitu subur, mineral, air dan sebagainya. Nah ini kalau memang bisa terwujud di dalam satu desa itu nanti ada dana yang cukup besar yang bisa dikelola, saya kira ini akan menambah pembangunan di Indonesia lebih baik. Karena itu bisa digunakan untuk infrastruktur. Artinya Pak Cip tetap menilai ini sebuah capaian positif. Kalau menurut saya demikian. Baik. Capaian yang positif. Kita lanjutkan lagi Kita lanjut lagi Pak, dan tapi, narasumber berikut sudah datang, hadir. Pak Kimin untuk bisa bergabung bersama kita dengan narasumber yang lain ke depan, Pak Kimin. Baik, nah sambil menanti jawaban-jawaban yang pastinya lebih seru, kita akan menyaksikan dulu ini ya. Kalau lagu-lagu ini mesti mengingatkan wah desa itu memang super seperti kata Bapak tadi. Supaya lebih rileks, kemudian mencerna diskusinya juga akan lebih mudah dipahami begitu. Betul, betul. Bukan lautan tapi kolam susu. Tampaknya sudah akrab sekali di telinga para pemirsa dan juga Bapak Ibu sekalian ya. Kolam susu langsung saja. Ini dia untuk Anda, tetap di Tombol Kangen, mesti kangen. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan cala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan cala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan cala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan cala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Mau beli rumah? Ditolak bank. Kenapa bingung? KPR di perumahan kami tanpa BI checking, 100% di ACC, tanpa DP, tanpa bunga dan bisa libur bayar selama 2 tahun.
serentak bangun di 4 lokasi berbeda: Pedurungan, Meranggen, Gunung Pati, dan Ngalian. Perumahan baru cantik, minimalis, menyatu dengan alam, bebas banjir, dan lingkungan nyaman. Kantor pemasaran kami, Jalan Selomulyo Mukti Timur F531, Perum Graha Mukti Utama, Pedurungan, Semarang. Telepon 024 670 4913, 024 7012 3364, atau di 085 866 666 750. Anda puas? Kami lega. New Nirwana Regency. Di tengah kota yang mendung, sebuah botol hidup menggelandang di jalanan. Dia adalah korban sampah yang tidak dibuang di tempatnya. Sambil terus melangkah, si botol bertemu dengan kawan baru yang dia temui setelah dibuang sembarangan. Si botol terbawa arus bersama kawan-kawannya, hingga akhirnya dia diselamatkan oleh tempat sampah yang bijak. Tempat sampah itu pun bercerita mengenai penanganan sampah melalui bank sampah. Sampah organik dan anorganik dipilah. Masyarakat bisa mendaur ulang sendiri sampah anorganik, misalnya plastik, bisa dijadikan tas. Atau masyarakat menabung sampah ke bank sampah. Untuk dicatat datanya, dicarikan pembeli, dan uangnya dikembalikan ke masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tombol Kangen Pasti Kangen. Aduh kaget ya, kaget ya, lagi bengong ya. Masih mikir pertanyaannya apa gitu kira-kira. Atau enggak, mikirnya mungkin duitnya mau dipakai buat apa gitu ya. Terkejut Pak Kimin kok sudah ada di situ. Oh alasan gitu. Ini alasan. Ya Pak ya, kelihatan ini pasti Mas Jaya lagi mikir, ini kira-kira duit 600 sekian juta nih mau dipakai buat apa gitu ya. Bukan itu, saya mikirnya kalau desa digerojok 850 juta kayaknya nanti berlomba-lomba jadi lurah. Nah itu dia, kira-kira kalau saya daftar bisa nggak? Iya. Oh jangan nanti siapa yang siaran, bingung ya? Paling tidak kalau pilkades ataupun pemilihan lurah itu kemarin agak kurang diminati, bisa jadi nanti terjadi antrian kayak benar. kita melamar apa begitu. Kayak mau beli tiket kereta api liburan ya kayaknya ya, panjang ya. begitu ya karena duitnya banyak. Baik, nah ini mungkin perlu ditanyakan, sekian ratus juta mau digelontorkan ke desa begitu ya, otomatis ini masyarakat dan khususnya mungkin pemerintahan di desa begitu sudah membayangkan, wah ini jalannya mau dibikin hot mix, ya kan, gapuranya mau dibikin bagus. Nah mungkin ada nggak rule atau aturannya uang sebegini banyak ini harus dimanfaatkan untuk apa, atau monggo terserah desanya begitu Pak? Mas Suryo Koco, saya ingin tanya begini, kalau tiba-tiba uang itu kemudian digelontorkan begitu saja tanpa ada kesiapan infrastruktur atau institusi yang melola ini, apalagi perangkatnya juga diedukasi ataupun dibekali sesuatu yang pas untuk melola itu, nanti kan bisa terjadi ada sebuah bumerang, akan terjadi setback yang enggak kira-kira begitu. Betul. Kira-kira Mas Suryo Koco bisa menjelaskan kepada kita dan kepada masyarakat, seluruh pemirsa seperti apa ini yang perlu dilakukan dengan undang-undang desa itu? Dipencet dulu mungkin. Oh ini kaget juga Mas ya tadi ya. Oke, saya turun dulu kayaknya deh ya. Baik, sudah bisa Bapak? Belum? Kalau belum saya turun aja. Terima kasih. Jadi saya pikir ini memang kan undang-undang pasti tidak bicara sangat detail. Lanjutannya akan ada di peraturan pemerintah. Ya, nah bicara angka yang besar ini memang kalau dilihat dari aturan perundangannya, ini dana itu harus sepenuhnya untuk